Hai semuanya, kembali lagi barengan gue di channel Freaky Pepper. Terima kasih buat yang udah setia mantengin channel ini, semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik dan semakin sukses. Jadi, pada kesempatan kali ini gue bakal membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul 28 Weeks Later. Film ini merupakan film lanjutan dari seri pertamanya yang berjudul 20 Days Later, yang video alur ceritanya bisa kalian tonton dengan klik link di kolom deskripsi. 20 Weeks Later sendiri adalah sebuah film sequel tidak langsung yang kali ini digarap oleh Juan Carlos Fresnadillo, dan dibintangi beberapa aktor dan aktris kenamaan Hollywood, dari mulai Jeremy Renner yang terkenal sebagai Hawkeye di film Avengers, lalu ada Rose Byrne, yang cukup terkenal lewat aktingnya di film Insidious, sampai dengan Idris Elba, yang banyak membintangi film keren seperti Fast and Furious, hingga The Suicide Squad. Film ini sendiri menceritakan kelanjutan dari film pertama, di mana Inggris yang hancur lebur karena wabah virus zombie, 28 pekan kemudian ternyata bisa bangkit dan mulai membuka kembali sejumlah wilayahnya. Namun masalah terjadi saat satu kesalahan membuat virus zombie kembali merebak di sana, dan menghancurkan kembali apa yang akan dibangun. Bahkan penyebaran virus kali ini lebih masif dan sampai menyeberang ke negara tetangganya seperti Perancis. Jadi, supaya kalian gak penasaran, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film dimulai dengan mengambil set waktu saat masih 28 hari setelah virus zombie merebak di Inggris. Ada sepasang suami istri, yaitu Don, dan juga Alice, mereka sedang mempersiapkan makan siang. Setelah semua selesai, Don dan Alice bergabung dengan kelompok mereka di sebuah ruang makan. Di sini kita tahu kalau Don, Alice, beserta orang-orang di kelompok itu sedang bersembunyi di sebuah rumah dari kejaran para zombie yang masih berkeliaran di luar. Pada satu momen, saat tengah makan dan berdiskusi, fokus mereka teralihkan kepada suara minta tolong seorang anak kecil di luar. Awalnya, Don enggan membukakan pintu, akan tetapi Alice memaksanya, sehingga anak kecil tersebut diizinkan masuk. Sayang sekali, masuknya anak tersebut menjadi awal bencana bagi mereka. Pasalnya, ternyata anak tersebut tengah dikejar oleh sekelompok zombie. Alhasil, kini rumah tersebut pun diserang oleh kawanan zombie tersebut. Serangan para zombie tersebut membuat kelompok di rumah itu terbagi dua. Don bersama Alice, istrinya, dan si bocil kematian tadi lari ke lantai 2. Sedangkan pasutri tua, yakni Sally dan Geoff, beserta Jacob pergi ke ruang belakang. Di titik ini, Don yang berusaha menahan para zombie pada akhirnya gagal karena jumlah mereka terlalu banyak. Alhasil, Alice bersama si bocil kematian pun akhirnya tak selamat, sedangkan Don bisa keluar dari rumah tersebut. Meski awalnya tak tega harus meninggalkan istrinya, namun akhirnya Don terpaksa melakukan itu. Berhasil keluar, ia bertemu Jacob yang bersiap kabur menggunakan perahu, sedangkan Sally dan Geoff tidak selamat. Diburu para zombie yang kian banyak di belakangnya, Don dan Jacob berhasil melepaskan perahu tersebut dari dermaga. Sayang, hanya Don yang berhasil menaiki perahu, sedangkan Jacob gagal dan akhirnya tewas. Pada akhirnya hanya Donlah yang selamat dari peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu, muncul time-lapse yang menceritakan bahwa 11 minggu setelah virus zombie menghancurkan Inggris, pasukan NATO dari Amerika datang. Kemudian 18 minggu selanjutnya, NATO berhasil membebaskan sebagian wilayah Inggris dari virus. Setelahnya, 24 minggu kemudian pembangunan kembali dilakukan, dan pada akhirnya film ini sampai di set waktu 28 minggu kemudian. 28 minggu setelah virus zombie menyerang Inggris, sejumlah warga yang mengungsi dan awalnya ada di luar negeri akhirnya dipulangkan ke Inggris. Dua di antaranya adalah Andy dan Tammy, kakak beradik, anak dari Don, pria yang ada di awal film tadi. Sampai di bandara, para warga tersebut diperiksa kesehatannya, termasuk Andy dan Tammy. Di sini mereka bertemu Mayor Scarlet, yang merupakan tentara sekaligus dokter di sana. Saat bertemu Andy, Mayor Scarlet mengatakan bahwa ada yang menarik dari ciri fisiknya, lalu Andy menjawab itu semua karena ia mirip dengan ibunya. Kemudian setelah selesai tes medis, Andy dan Tammy pun dipersilahkan memasuki kota.
Setelah itu, Andi dan Tammy pun diarahkan oleh para tentara untuk menaiki sebuah kereta menuju tempat tinggal baru mereka. Di sini diberitahu bahwa belum semua bagian Inggris bisa dihuni, dan NATO bersama jajaran tentaranya hanya mempersiapkan satu wilayah, yang diberi nama Distrik 1. Di distrik ini ada 15.000 warga yang direlokasi. Mereka juga dijamin keamanannya karena banyak sekali tentara yang berjaga. Bahkan banyak penembak jitu juga disiapkan di beberapa gedung di sekitarnya. Diberitahu juga bahwa sumber daya penunjang kehidupan sudah ada di sana, dari mulai listrik, air bersih, rumah sakit, supermarket, bahkan bar. Jadi bisa dibilang, NATO berhasil dalam tahap awal pembangunan kembali Inggris. Namun, para warga juga diperingatkan untuk tidak meninggalkan zona aman karena di luar sana kemungkinan masih ada zombie dan penyakit lain yang belum dibersihkan. Sesampainya di Distrik 1, Andi dan Tammy pun langsung disambut oleh ayah mereka, Don. Di sini diketahui bahwa Don ternyata kini jadi salah satu orang yang bekerja membangun Distrik 1, sehingga ia memiliki akses untuk masuk ke banyak tempat di sana. Singkatnya, Andi dan Tammy bersama Don diajak ke tempat tinggal barunya. Kemudian pada satu momen, Tammy menanyakan di mana ibu mereka, yaitu Alice. Karena merasa bersalah, Don pun menceritakan semuanya, momen di awal film tadi. Don menjelaskan bahwa saat ia dan Alice, ibu Andi dan Tammy coba bertahan hidup, mereka diserang zombie, dan di momen itu Don mengaku hanya ia yang berhasil menyelamatkan diri, namun sayang ia gagal menyelamatkan Alice. Don pun meminta maaf kepada Andi dan Tammy, karena tak bisa menyelamatkan Alice di momen tersebut. Kemudian, malam harinya kita diperlihatkan pada Sersan Doyle dan juga Sersan Flynn. Mereka adalah dua tentara yang bersahabat. Keduanya bertugas mengawasi para warga di Distrik 1, di mana Sersan Doyle adalah seorang penembak jitu, sedangkan Flynn adalah pilot helikopter yang bertugas mengawasi warga dari posisi yang lebih tinggi. Malam itu seperti biasa, Sersan Doyle dan para penembak jitu lain bertugas mengawasi para warga dari posisinya masing-masing. Iya betul, mengawasi. Sementara di tempat lain, Andi bermimpi buruk, di mana saat terbangun ia mengatakan kepada Tammy, kakaknya, bahwa ia takut lupa dengan wajah sang ibu, Alice, karena lama tak melihatnya. Karena sayang pada adiknya, pada siang hari, Tammy pun mengajak Andi untuk mengunjungi rumah lamanya, untuk sekedar mengambil beberapa barang termasuk foto ibunya agar bisa disimpan. Mereka pun dengan mengendap-endap berhasil meninggalkan Distrik 1 dan keluar dari zona aman. Walau demikian, Sersan Doyle yang sedang bertugas berhasil melihat Andi dan Tammy yang kabur, dan langsung melaporkannya ke tim penjemput. Sedangkan Andi dan Tammy sendiri dengan menggunakan sebuah sepeda motor yang mereka temui di jalan, akhirnya berhasil mencapai rumah lama mereka. Tanpa membuang waktu, Tammy langsung mengambil sebuah foto ibunya dan memberikannya ke Andi. Tetapi sebelum pulang, Tammy berinisiatif mengambil barang lain di kamarnya. Ketika sang kakak sibuk mengemasi barang, Andi naik ke lantai 2, dia masuk ke kamar ibunya. Mendengar sesuatu, bukannya lari, Andi malah mendatangi sumber suara tersebut. Tetapi mengejutkannya, ternyata suara tersebut berasal dari sang ibu, Alice yang entah kenapa masih hidup. Alice pun sontak memeluk Andi dengan kuat, hal itu membuat Andi ketakutan dan lari keluar dari rumahnya. Kemudian, di luar ternyata tim penjemput yang dipimpin Sersan Flynn sudah datang dan membawa kembali Andi serta Tammy ke Distrik 1. Sesudah kejadian tersebut, Alice yang ternyata masih selamat akhirnya dibawa oleh para tentara untuk diperiksa. Mayor Scarlett mendapat tugas untuk memeriksa Alice, namun sayang saat ditanyai bagaimana ia bisa bertahan hidup, Alice tak menjawab dan seperti hilang ingatan. Demi keperluan penyelidikan, Mayor Scarlett pun mengambil sampel darah Alice. Sedangkan pada waktu yang sama, Andi dan Tammy harus ditahan di ruang karantina karena melanggar aturan tidak boleh melewati zona aman. Di ruang karantina, Andi dan Tammy pun dijenguk oleh ayahnya. Di sini Tammy kesal pada sang ayah, Don, karena ternyata ibu mereka masih hidup, tapi Don saat bercerita mengatakan seolah ibu mereka sudah tewas. Kembali ke Mayor Scarlett, ia akhirnya selesai melakukan penelitian terhadap sampel darah Alice. Ia bisa mengambil kesimpulan bahwa Alice memang sudah terinfeksi virus zombie, bisa dilihat dari bekas gigitan juga di tubuhnya. Akan tetapi genetik dari tubuh Alice berhasil membuat sistem imun,
sehingga ia bisa kebal dan tak berubah menjadi zombie seperti yang lain. Meski demikian, Mayor Scarlet mengatakan bahwa Alice masih bisa menginfeksi orang lain melalui darah dan air liurnya. Mengetahui hal itu, Jenderal Stone, pemimpin di sana, menginstruksikan untuk segera membunuh Alice. Keputusan ini sempat ditentang Mayor Scarlet karena tubuh Alice bisa jadi bahan penelitian untuk mendapatkan vaksin dari virus tersebut. Akan tetapi, Jenderal Stone menegaskan Alice tetap harus dibunuh karena berbahaya, dan untuk keperluan penelitian, Mayor Scarlet bisa menggunakan mayatnya nanti. Pada waktu yang bersamaan, Alice yang masih ditahan di rumah sakit tiba-tiba didatangi Don, sang suami. Karena Don memiliki akses ke seluruh ruangan di Distrik 1, ia bisa dengan mudah masuk ke ruangan tempat Alice ditahan. Saat bertemu Alice, ia sangat senang karena tahu istri tercintanya itu masih hidup. Tanpa ragu, Don pun mencium Alice di bibirnya. Sayang sekali, di sini Don tidak tahu bahwa Alice sudah terinfeksi virus. Don yang tidak kebal, akhirnya malah terinfeksi virus tersebut karena sudah berciuman dan terkena air liur Alice. Alhasil, kini Don pun berubah menjadi zombie. Ia pun kemudian membunuh Alice dengan sadis, tak lama setelah ia berubah menjadi zombie. Sesudah membunuh Alice, Don yang sudah menjadi zombie pun pergi ke tempat lain untuk mencari korban selanjutnya. Tak lama, Jenderal Stone yang datang ke rumah sakit untuk menjemput Alice pun terkejut karena ia menemukan Alice sudah tewas, dan banyak bercak darah di sekitarnya, tanda sempat ada zombie yang kabur di area tersebut. Tak menunggu waktu, Jenderal Stone langsung menginstruksikan semua pasukannya untuk mengamankan warga dan memburu zombie yang kabur. Di tempat lain, Andy dan Tammy yang masih di ruang karantina bingung karena kondisi tiba-tiba menjadi aneh. Dan ternyata, tempat merekalah yang lebih dulu didatangi oleh orang yang terinfeksi virus zombie, karena letaknya dekat dengan rumah sakit. Untungnya, Andy dan Tammy bisa diselamatkan oleh Mayor Scarlet yang datang. Andy, Tammy, dan Mayor Scarlet bergegas, mereka diarahkan oleh para tentara ke ruang penampungan yang aman, selagi para tentara berusaha membasmi zombie di luar. Sayangnya, karena situasi sangat kacau, Andy pun terpisah dengan sang kakak, Tammy. Kemudian, atas perintah sang jenderal, kini Distrik 1 pun di lockdown, semua aliran listrik diputus, dan para tentara disiapkan di posisinya masing-masing. Sementara di tempat penampungan, Andy yang sedang merenung karena terpisah dengan kakaknya, melihat sang ayah yang sudah berubah menjadi zombie. Entah bagaimana caranya, zombie Don berhasil menerobos pintu belakang tempat penampungan tersebut, sehingga kini ia pun menularkan virus zombie ke banyak sekali warga yang sedang berkumpul di sana. Dalam situasi kacau tersebut, Andy dengan cerdik keluar melalui ventilasi udara. Sementara itu, para warga yang memaksa keluar dari tempat penampungan akhirnya menjebol pintu dan kini mereka sudah ada di jalanan Distrik 1. Sayangnya, di momen ini terlalu banyak warga, mereka bercampur dengan para zombie yang juga sudah mulai banyak jumlahnya, sehingga situasinya benar-benar tak terkendali. Sersan Doyle, bersama regu penembak jitu di atas gedung, berusaha menghabisi para zombie di antara kerumunan warga di jalanan. Namun, sulit bagi mereka membidik dengan benar antara zombie dan warga biasa. Jenderal Stone yang melihat situasinya kian parah, akhirnya menginstruksikan agar para regu penembak jitu dan pasukannya untuk menembak siapa saja di jalan, tak peduli ia zombie atau bukan. Pada akhirnya, korban pun berjatuhan semakin banyak, karena yang selamat pun tewas tertembak oleh para tentara. Di waktu yang bersamaan, Andy berhasil keluar dari saluran ventilasi, namun ia hampir saja diserang oleh satu zombie, untung Sersan Doyle masih bisa menyelamatkannya. Andy pun berlari masuk ke sebuah toko, sedangkan Sersan Doyle yang merasa situasi makin tak terkendali, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan posnya dan mencari tempat aman. Di sebuah toko, ternyata Andy tak sendirian, ada beberapa orang yang ternyata juga sedang bersembunyi. Beruntungnya, ia pun kembali bertemu dengan Tammy serta Mayor Scarlet yang kebetulan juga sedang sembunyi di sana. Beberapa saat kemudian, Sersan Doyle juga muncul dan bergabung di toko tersebut. Pada momen ini, dikatakan bahwa tentara akan segera membakar area Distrik 1, untuk menghabiskan semua yang terinfeksi di sana. Hal ini tentu berbahaya bagi mereka yang selamat, karena akan ikut jadi korban juga. Alhasil, Sersan Doyle pun mengajak semua yang ada di sana untuk kabur dan mencari tempat aman. Karena tak ada pilihan lain, Andy, Tammy, Mayor Scarlet, serta beberapa orang di sana memutuskan untuk mengikuti Sersan Doyle.
Dengan kemampuannya sebagai tentara, Sersan Doyle dan Mayor Scarlett membantu mengarahkan warga yang masih selamat ke tempat yang lebih aman. Sersan Doyle yang berkomunikasi dengan Sersan Flynn mengatakan bahwa mereka akan ke Regent Park, tempat di mana Sersan Flynn akan menjemput mereka dengan helikopter. Akan tetapi, mereka harus cepat, sebelum para tentara meledakkan seluruh area Distrik 1. Di tengah perjalanan, beberapa warga sayangnya harus tewas, bukan karena zombie, melainkan karena ditembak para penembak jitu yang masih bertahan di posnya, bahkan Mayor Scarlett pun tertembak di area pahanya. Mereka menembak karena mengira warga tersebut adalah zombie. Situasi ini pun mau tak mau membuat Sersan Doyle harus membunuh rekan tentaranya tersebut sesama penembak jitu. Setelah kondisi aman, Sersan Doyle mengarahkan mereka ke saluran air bawah tanah. Keputusan Sersan Doyle ini tepat, karena tak lama kemudian, para tentara meledakkan semua area di Distrik 1 menggunakan banyak sekali bom. Para zombie di area Distrik 1 pun akhirnya tewas terpanggang, dan area tersebut hancur lebur. Sementara itu di saluran bawah tanah, ternyata Sersan Doyle, bersama Andy, Tammy, dan Mayor Scarlett tidak sepenuhnya aman. Api ledakan ternyata juga menjangkau area tersebut. Untungnya, mereka masih bisa berlari menyelamatkan diri dari ledakan tersebut ke area yang lebih aman. Akan tetapi, ternyata ledakan tersebut tak berhasil membasmi semua zombie di Distrik 1, karena entah bagaimana caranya, masih cukup banyak zombie yang tersisa di area tersebut, dan mereka pun kini menyebar ke area lain. Seusai kekacauan tersebut, pagi pun datang. Sersan Doyle, bersama dengan Mayor Scarlett, Andy, Tammy, dan satu warga selamat bernama Sam, akhirnya sampai di Regent Park, tempat mereka akan dijemput oleh Flynn. Di momen ini, Mayor Scarlett mengatakan kepada Sersan Doyle, bahwa bagaimanapun caranya, mereka harus membawa Andy dan Tammy selamat dari tempat tersebut. Mayor Scarlett yang tahu bahwa Andy dan Tammy adalah anak dari Alice, sosok yang memiliki kekebalan dari infeksi virus zombie, meyakini bahwa genetiknya bisa diturunkan, sehingga ada kemungkinan Andy dan Tammy juga kebal dari infeksi. Baginya, keselamatan Andy dan Tammy penting karena mereka memiliki gen dari sang ibu, yang bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin dari virus pembawa bencana tersebut. Tak lama kemudian, Sersan Flynn pun sudah sampai di tempat tersebut. Sayangnya, saat Sersan Doyle CS hendak bersiap menerima jemputan, ternyata di sekitar area tersebut juga sudah dipenuhi oleh zombie. Lalu, saat Flynn datang, ia kaget ternyata Sersan Doyle tak sendirian. Flynn pun mengatakan bahwa ia tak bisa membawa orang lain ke pangkalan militer selain Sersan Doyle, karena aturan dari jenderal, namun Doyle memaksa, ia meminta Flynn untuk tak membawa mereka ke pangkalan, melainkan ia meminta Flynn untuk membawa mereka menyeberangi Selat Inggris, karena ia yakin di seberang sana kondisi masih aman. Namun saat sedang berdiskusi, Sam, salah satu warga yang masih selamat ketakutan dan memaksa naik ke helikopter milik Flynn. Karena Flynn tak mengizinkannya, ia pun menaikkan kembali helikopter tersebut yang membuat Sam terombang-ambing di sana. Di waktu yang sama, Flynn melihat kawanan zombie berlari ke arahnya. Dengan cekatan, ia mengarahkan baling-baling helikopter ke kawanan zombie, sehingga muncullah sebuah momen epik, di mana banyak zombie yang akhirnya tewas terpotong baling-baling pesawat. Sersan Doyle memanfaatkan situasi tersebut untuk membawa Mayor Scarlett beserta Andy dan Tammy kabur. Kemudian Flynn pun memberitahu Doyle bahwa ada rencana baru, yaitu ia akan menjemput mereka di sebuah stadion, area yang cukup luas untuk mendaratkan helikopter. Singkat cerita, Sersan Doyle bersama Mayor Scarlett, Andy dan Tammy pun lanjut berlari ke arah stadion, sambil menghindari kejaran para zombie yang masih hidup. Di tengah itu semua, sebuah asap racun muncul mengepung area tersebut. Sersan Doyle lantas mengarahkan rekan-rekannya itu untuk masuk ke sebuah mobil. Di dalam mobil, mereka berhasil selamat karena para zombie yang mengepung mereka akhirnya tewas oleh asap racun. Akan tetapi, saat situasinya mulai aman, ternyata ada beberapa tentara yang bertugas membakar sisa zombie yang tewas. Di momen ini Sersan Doyle mengorbankan dirinya, ia keluar untuk mendorong mobil tersebut agar bisa dinyalakan. Sementara, Sersan Doyle sendiri akhirnya tewas terbakar karena para tentara di luar mengira ia adalah zombie. Setelah itu, Mayor Scarlett pun membawa Andy dan Tammy ke arah stadion sesuai arahan Sersan Doyle tadi menggunakan mobil. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh sebuah pesawat tentara.
Karena dianggap mencurigakan, mobil yang mereka tumpangi pun ditembaki. Untungnya, Mayor Scarlet berhasil membawa mereka ke stasiun bawah tanah. Sampai di stasiun bawah tanah, karena tempatnya sangat gelap dan tak ada yang membawa senter, untuk mengarahkan mereka, Mayor Scarlet menggunakan teropong night vision yang diberikan oleh Sersan Doyle. Sayangnya, meskipun sudah berhati-hati, Tammy dan Andy terjatuh di sebuah tangga. Di momen ini Tammy masih berhasil bertemu kembali dengan Mayor Scarlet, sedangkan Andy harus terpisah. Tak lama, dalam satu momen, sayangnya Mayor Scarlet pun harus tewas karena tiba-tiba diserang zombie Don, ayah Andy dan Tammy dari kegelapan, sementara Tammy untungnya bisa kabur. Di tempat lain, Andy yang terpisah, sampai di dekat sebuah rel kereta, di sana ia juga akhirnya bertemu dengan ayahnya yang sudah berubah menjadi zombie dan baru saja membunuh Mayor Scarlet. Tak pandang bulu, Don pun akhirnya menyerang dan menggigit Andy, anaknya sendiri. Di sini untungnya Tammy datang, ia langsung menembak ayahnya yang sudah menjadi zombie tersebut dengan senapan milik Sersan Doyle yang masih ia bawa hingga sang zombie tewas. Andy yang tadi digigit oleh ayahnya, merasa bahwa ia akan berubah menjadi zombie juga. Akan tetapi sesuai dengan prediksi Mayor Scarlet soal gen ibu Andy yang kebal dari virus tersebut, Andy pun juga ternyata kebal dan tak berubah menjadi zombie. Pada akhirnya, Andy bersama Tammy pun lanjut berjalan dan mereka pun sampai di stadion, tempat penjemputan. Di sana, Flynn sudah menunggu. Awalnya Flynn mengira bahwa Andy dan Tammy sudah terinfeksi, tetapi ternyata tidak. Flynn pun akhirnya membawa Andy dan Tammy menyeberangi Selat Inggris, sesuai permintaan Sersan Doyle. Di ujung film, tepat 28 hari setelah insiden di Distrik 1 Inggris, diperlihatkan bahwa ternyata virus zombie tersebut tidak hilang. Justru virus tersebut menyebar lebih luas, bahkan kini sudah menyeberang sampai ke negara Perancis. Oke, jadi itu dia alur cerita dari film 28 Weeks Later, sebuah film zombie apokalips yang menurut gue cukup menarik. Walaupun plot dan alurnya hampir sama seperti film zombie kebanyakan, tapi gak menghilangkan karakteristik dari franchise film ini. Yaitu, banyak shot-shot cantik, dan unsur dramanya yang cukup kuat yang gak sekedar tempelan. Untuk film ini, gue bisa kasih nilai 7/10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, semoga kalian bisa terhibur. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Kalian bisa berdiskusi, kasih saran, dan masukan untuk gue, atau juga request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.